Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video lagi tentang show if. Show if, kalau kita lebih lengkap itu kita bisa buat di sini. Ini show, ada keterangan show if. Jadi kita bisa mensyaratkan suatu kolom itu akan tampil atau tidak. Oke, yang pertama kita mau coba dengan menggunakan show if di kode tanggal. Oke, kita buat syarat seperti ini. Misalnya syaratnya kita sudah diarahkan untuk memilih di yes or no. Jadi isinya di sini adalah yes or no. Artinya yes or no ini dapat kita peroleh dengan menggunakan cukup true atau false. Defaultnya itu kan true. Coba kita buat false. Kita save. Kita coba save. Jadi kolom tanggal kita isi dengan false. Nah, di sini tidak muncul. Sebentar, ini penjualan mungkin di displaynya ada pengaturan lain. Jadi sehingga tidak muncul. Kita munculkan dulu. Nah, di penjualan ini tanggalnya tidak muncul, meskipun kolomnya tidak bisa kita hilangkan, tetapi tanggalnya jadi tidak muncul. Beda ketika kita isi atau kita hilangkan false-nya, maka tanggal akan kembali muncul. Nah, tanggal muncul. Lalu kita buat syaratnya. Misalnya syarat yang lain adalah bahwasannya cabangnya harus sama dengan cabang Oke, kita save. Di sini tidak ada data karena cabang nggak ada yang namanya cabang. Coba kita salin. Cabangnya sama dengan stock hat-trick. Kita sesuaikan isiannya dengan isian yang ada di kolom cabang. Maka di sini di grup yang stock hat-trick itu tanggalnya muncul. Selain itu tidak muncul. Lalu kita ingin yang muncul itu ini dan cabang. Jadi kita dua cabang yang akan kita munculkan, yaitu yang cabangnya itu namanya stock hat-trick dan yang kosong. Jadi kita menggunakan rumus OR. Jadi kalau semisalnya OR itu di sini tidak terpenuhi, di sini terpenuhi, maka yang kosong ini nanti muncul, yang stock hat-trick nggak akan muncul. Tetapi kalau terpenuhi dua-duanya, ya dua-duanya akan muncul. Yang
cabangnya itu kosong atau yang cabangnya stok hat-trick, maka dia akan muncul tanggal. Stok hat-trick tetap muncul, kemudian yang blank, yang kosong itu juga muncul. Jadi blank itu kita bisa menuliskan seperti ini atau seperti ini, is blank. Nah, ini hasilnya akan sama seperti tadi. Jadi is blank dengan rumus sama dengan tanda petik 2 tanpa ada apa-apa di antaranya, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Sama-sama is blank. Oke, kita akan coba tidak di sini. Kita di kode pembelian. Misalnya kode pembeliannya dia akan muncul dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat artinya harus menggunakan N, artinya syaratnya ada syarat 1 dan syarat 2, dan dua-duanya harus terpenuhi. Dua-duanya nilainya harus yes. Misalnya cabang harus sama dengan stok putung. Di sini huruf besar, huruf kecil tidak ada permasalahan ya, kecuali kita persyaratkan. Lalu jika sekarang menggunakan is not blank, tanggal, jadi syaratnya harus tanggalnya harus tidak kosong dan cabangnya harus stok putung. Oke, kita save. Tadi adalah kode pembeli. Syaratnya mungkin di sini tadi masih muncul semua ya. Kita coba di form. Syaratnya itu adalah stok putung dan tanggalnya harus isi. Kalau semisalnya tanggalnya kosong, maka dia kolom kode pembelinya hilang lagi. Tapi kalau kita isi lagi, dia muncul. Atau kita pilih cabang yang lain, maka dia tidak akan muncul karena kita persyaratkan tadi bahwasanya cabangnya harus stok putung dan tanggalnya harus isi. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi, ini tanggal sudah terpenuhi, udah tidak kosong, kemudian stoknya juga stok putung, maka kita bisa memunculkan kode pembeli. Oke, jadi begitu cara penggunaan show if dengan syarat yang lebih dari satu. Tentu syarat-syarat ini bisa lebih kompleks lagi tergantung kebutuhan dari penggunaan aplikasi kita. Oke. Di sini syaratnya tidak ada yang kode pembeli, di sini juga kosong. Jadi hanya bisa kita tunjukkan di sini ya, pembelian.
Itu untuk show if menggunakan syarat lebih dari satu. Kemudian kita ingin kalau di form itu syarat ini nggak berlaku. Bisa kita menggunakan or artinya syaratnya bisa ini, atau kita bisa menggunakan rumus if. Saya if-nya menggunakan rumus konteks. Untuk mengetahui rumus konteks seperti apa, bisa lihat video saya sebelumnya. Konteks view type sama dengan form, maka true. Artinya tidak berlaku ini. Tapi kalau di sini berarti berlakunya ini. Jadi kalau dia itu di form, ya rumus ini nggak berlaku. Berlakunya selain di form. Save. Jadi nanti kita tidak bisa melakukan hal sebelum kita tambah rumus if tadi. Misalnya sini stok butung, stok yang lainnya pun dia tetap muncul karena syarat ini sudah tidak berlaku. Karena apa? Karena tipenya ini kan tipenya form. Jadi yang berlaku adalah true. True artinya ya tidak ada pengaturan, pasti muncul. Oke, seperti itu.